Pagi, Pak. Halo, pagi Pak Mario, apa kabar? Baik, Pak. Selesai soalnya nih ketiga migasnya. Oh, baru beres ya Pak ya. Oke, kita langsung. Kemarin 4 unit kompetensi, Pak ya. Iya Pak, faktor bahaya terakhir ya. Oke, terakhir kemarin penggunaan faktor bahaya. Kemudian sekarang yang kelima mengelola APD, alat pelindung diri. Jadi di sini ini kira-kira ada 6 pertanyaan yang mungkin akan ditanya oleh asesor. Yang pertama, jelaskan apa itu alat pelindung diri. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis dan contoh APD. Yang ketiga, jelaskan apa fungsi dan kegunaan APD dan jenis-jenis APD. Yang keempat, jelaskan bagaimana caranya mempersiapkan dan mengelola APD di tempat kerja. Yang kelima, jelaskan bagaimana caranya memeriksa kondisi APD di tempat kerja. Yang keenam, jelaskan bagaimana caranya melaporkan hasil pengelolaan APD. Ya, jadi yang pertama, jelaskan apa itu alat pelindung diri. Yang jelas alat pelindung diri itu adalah alat bantu untuk melindungi diri kita ya. Ini personal dari ancaman, bahaya, dan resiko. Dan menurut hierarki pengendalian resiko dari ISO 31000, itu alat pelindung diri adalah pengendalian resiko terakhir. Jadi kubu pertahanan terakhir setelah hierarki di atasnya itu gagal umpamanya atau tidak bisa difungsikan. Jadi mulai dari eliminasi, substitusi, ya, rekayasa teknik atau kontrol engineering, kemudian kontrol administrasi, dan terakhir APD. Ya, ada 5 pengendalian resiko. Jadi alat pelindung diri ini bisa digabung dengan pengendali resiko yang di atasnya. Nah, maka alat pelindung diri menjadi hal yang sangat penting. Memang dia tidak bisa menghilangkan resiko, tapi dia bisa meminimalisir resiko yang mungkin terpapar oleh para pekerja tersebut ya. Jadi alat pelindung diri adalah pengendalian resiko terakhir lah istilahnya untuk melindungi seorang pekerja dari ancaman, bahaya, dan resiko di tempat kerja. Kemudian jelaskan jenis-jenis dan contoh APD. Jenis-jenis APD itu ada alat pelindung muka ya, alat pelindung muka seperti waktu mengelas umpamanya ya, ada yang disebut visor. Kemudian alat pelindung mata ya, safety goggle, itu gunanya untuk melindungi mata kita dari debu ya, atau partikel-partikel yang kecil yang dapat merusak mata, atau dari asap juga. Kemudian alat pelindung pernafasan, masker. Ini melindungi kita dari gas-gas beracun, gas-gas berbahaya, dan juga dari bakteri mungkin, bakteri, virus, dan sebagainya, masker. Lalu alat pelindung telinga. Bisa pakai earplug. Earplug itu yang tinggal ditancepin aja di telinga. Atau earmuff ya, seperti orang rekaman. Sorry. Jadi earmuff itu lebih mahal. Dan dia mungkin juga cukup mengganggu pergerakan ya, karena cukup berat. Kalau earplug itu lebih ringan ya, tidak terlalu mengganggu pergerakan. Dan lebih murah. Cuman earmuff ini mempunyai pelindung kebisingan itu bisa antara 30 sampai 50 desibel akustik. Ya, jadi contoh kebisingan
120 dBA bisa turun menjadi 70 dBA dengan memakai earmuff. Kalau earplug itu perlindungan kebisingannya antara 25 sampai 30 desibel akustik saja. Jadi kalau 120 dia maksimal hanya bisa turun 90 desibel akustik. Nah, 90 desibel akustik ini masuk ke dalam kebisingan ya. Karena standar batasnya adalah 85 desibel akustik. Jadi tergantung bagaimana jenis kebisingannya dan bagaimana jenis aktivitasnya, kita akan menentukan alat pelindung telinga. Kemudian alat pelindung kepala, ya, safety helmet, itu melindungi kepala kita dari benda-benda yang jatuh dari ketinggian, ya, dari atas. Karena sudah melalui satu percobaan, benda-benda yang jatuh di atas 2 meter, itu biasanya mengenai kepala. Jadi kalau kita pakai safety helmet, kepala kita akan terlindung. Dan yang berbahaya adalah contoh ya, sebuah baut kecil apabila jatuh dari ketinggian, itu mungkin bisa tembus ke kepala. Karena akan terjadi percepatan ya, karena adanya gaya gravitasi bumi 9,8 meter per detik kuadrat. Detik kuadrat ini menyatakan bahwa terjadi percepatan. Ya. Jadi kalau tadinya kecepatannya umpamanya 10 atau 20 km per jam ya, dalam hitungan 1 detik bisa menjadi 60 km per jam dan seterusnya. Nah, dengan percepatan ini dan kecepatan yang tinggi, ya, dia akan sampai kena ke kepala kita itu dengan kekuatan yang besar, sehingga bisa menembus tengkorak manusia. Nah, itu sebabnya perlu alat pelindung ya, apalagi kalau di proyek-proyek konstruksi. Jadi dengan memakai alat pelindung kepala ini, itu kita bisa menghindarkan terjadinya fatality. Kemudian ada alat pelindung tangan, ya mungkin sarung tangan katun ya, biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan mekanik, ya, seperti menggerinda, kemudian mengelas atau mengikir ya bahan-bahan logam dan sebagainya. Itu pakai sarung tangan katun supaya tangan tidak terkena gesekan yang membuat cedera gitu, cedera. Lalu ada sarung tangan karet. Nah, itu biasanya untuk bekerja dengan bahan-bahan kimia ya, supaya tangan tidak terkena terpapar dengan bahan kimia yang dapat merusak jaringan kulit. Lalu ada sarung tangan khusus untuk pekerjaan mungkin dengan menggunakan benda-benda tajam. Jadi dia ada pelindung kawatnya sehingga akan menghindarkan tangan kita umpamanya dari terpotong ya, teriris dan sebagainya. Nah, kemudian ada pelindung kaki, safety shoes. Safety shoes itu biasanya di ujung depannya itu ada lapisan baja sehingga menghindari kaki kita daripada terkena benda berat ya, atau terlindas benda berat yang dapat merusak kaki. Jadi dengan lapisan baja itu kita akan terlindung. Jadi untuk safety shoes biasanya melalui penelitian itu untuk benda-benda yang jatuh dari paling tinggi 2 meter. 2 meter atau 20 sampai 30 cm di atas kepala kita. Nah, itu jatuhnya biasanya kena ujung kaki. Dengan memakai safety shoes ya kita aman. Lalu ada APD lainnya mungkin untuk ketinggian ya, kita menggunakan full body harness. Lalu untuk seluruh tubuh ada yang kita pakai overall, baju ya, untuk melindungi dari panas, umpamanya untuk melindungi dari percikan-percikan bahan kimia dan sebagainya. Nah, ini semua adalah alat pelindung diri ya, untuk melindungi kita dari bahaya dan risiko yang terkait dengan pekerjaan kita. Plus ini sudah menjawab contoh-contoh jenis-jenis dan contoh APD. Kemudian jelaskan apa fungsi dan kegunaan APD dan jenis-jenis APD yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke elemen kompetensinya yang akan biasanya ditanyakan oleh asesor.
Jadi asesor akan menanyakan semua elemen kompetensi ya. Kalau AK3 umum ada 13, itu akan ditanya. Cuman kalau satu pertanyaan aja sudah memuaskan dia, artinya kita menjawab dengan tepat, ya, maka dia nggak akan tanya lebih lanjut. Tapi kalau di satu unit kompetensi, kita dirasa masih ragu, dia akan lanjut nanya pertanyaan kedua. Kalau dia masih ragu lagi, dia akan nanya pertanyaan ketiga, sampai dia benar-benar yakin kita benar-benar kompeten dalam unit kompetensi ini. Nah, jadi kalau satu kompetensi kita ditanya, kita belum bisa memuaskan jawabannya, dia akan nanya pertanyaan yang berhubungan dengan unit kompeten yang sama, ya. Sampai 3 pertanyaan kita masih hahu-hahu, ya udah itu dianggap kita langsung BK aja, itu belum kompeten. Jadi kalau satu unit kompetensi belum kompeten, maka itu akan pengaruh ke keseluruhan, artinya kita belum kompeten. Umpamanya di AK3 umum ada 13 unit kompetensi. 12 unit kompetensi kita perfect gitu umpamanya. Jawabannya luar biasa ya. Umpamanya kalau dengan kategori 1 sampai 10 kita di angka 10 semua. Tapi di satu unit kompetensi kita itu kurang memuaskan. Ya. Hanya dapat kira-kira di bawah 5 umpamanya. Maka satu BK ya belum kompeten, keseluruhannya kita BK atau belum kompeten. Jadi nyatakan kompeten itu semua unit kompetensi yang ada di skema itu kita dinyatakan kompeten. Oke. Pertanyaan yang terkait elemen kompetensi, bagaimana cara mempersiapkan APD yang diperlukan di tempat kerja? Ya, jelaskan bagaimana caranya mempersiapkan dan mengelola APD tempat kerja. Nah, ini perlu kita tentukan dulu kira-kira jenis dan spesifikasi APD yang diperlukan di tempat kerja kita. Kemudian kita lihat ada berapa pekerjanya ya di tempat kerja kita. Lalu kita buat ya prosedur penyimpanan, penggunaan, pemeriksaan, dan pemusnahan APD ya, apabila sudah tidak dipakai. Nah, jadi identifikasi dulu ya pekerjaan apa, bahayanya dan risikonya, dan APD-nya yang sesuai ya untuk melindungi kita dari bahaya dan risiko dari aktivitas pekerjaan tersebut. Kemudian berapa jumlah pekerja ya yang perlu disediakan APD. Lalu kita ajukan budgetnya ke manajemen, dan kemudian kita cari vendornya, lalu beli, lalu mereka akan supply. Dan APD ini nanti akan kita simpan dulu ya. Jadi umpamanya ada 10 pekerja, kita beli 10 jenis, ada 2 jenis APD, masing-masing kita sediakan 15 ya. 10 untuk dibagikan, 5 untuk cadangan. Nanti ya kita tentukan aja stok minimalnya berapa gitu. Jangan sampai terlalu berlebih, terlalu banyak, artinya inefisiensi. Ya kita terlalu banyak menggunakan dana untuk APD yang sebenarnya belum diperlukan saat itu. Nah, ini akan mempengaruhi keuangan perusahaan nantinya. Jadi stoknya nggak usah terlalu banyak. Namun kita perlu stok juga ya, karena tiba-tiba ada pekerjaan yang urgent, tapi APD dari pekerjaannya ternyata rusak dan harus segera diganti. Nah, kita kelabakan kalau nggak punya stok. Jadi ini kira-kira menjawab bagaimana caranya mempersiapkan dan mengelola APD tempat kerja. Benar-benar harus diurus, memang harus ada yang benar-benar satu orang in charge ya, bertanggung jawab untuk pengelolaan APD. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana caranya memeriksa kondisi APD tempat kerja. Nah, ini akan kita lihat jenis APD-nya ya. Jadi memeriksa kalau umpamanya safety helmet ya, jangan sampai ada keretakan atau dia warnanya sudah mau pudar ya karena sudah terlalu lama dipakai, dan kemudian bahannya kayaknya sudah mulai melapuk dan sebagainya. Intinya safety helmet itu didesain paling lama 2 tahun. 2 tahun itu harus segera diganti, rusak atau nggak rusak gitu. Atau kalau mau toleransi ya kita untuk mungkin efisiensi ya 3 tahun lah paling lama. Itu sudah harus diganti.
yang paling fast moving itu biasanya adalah safety shoes ya, karena dia akan dipakai tiap hari, dia kerjanya juga paling berat, sehingga di banyak perusahaan itu safety shoes itu biasanya setahun sekali ada jatah gitu, ya, akan diganti, walaupun mungkin masih bagus ya setahun, tapi tetap diberikan jatahnya untuk diganti. Kemudian yang fast moving juga adalah mungkin sarung tangan katun ya. Biasa untuk pekerjaan-pekerjaan mekanik itu tiap hari mungkin ganti ya, sarung tangan katun. Lalu kacamata safety atau safety Google ya. Itu untuk pekerjaan-pekerjaan di workshop mekanik juga ya. Dan ya cara memeriksanya adalah kita lihat jangan sampai dia warnanya sudah pudar, kemudian ada keretakan ya, dan kemudian udah terlalu lama. Biasanya APD kita gunakan paling lama setahun lah biasanya, idealnya paling lama tuh 2 tahun. Jadi kalau udah lewat 2 tahun sudah harus diganti lah, walaupun karena jarang dipakai. Ada para pekerja yang APD-nya masih kelihatannya bagus gitu ya. Misalnya kelihatan bagus, tapi karena umur sebenarnya ini sudah sebagian fungsinya sudah hilang. Jadi APD harus selalu diperiksa untuk memeriksa kondisinya apakah masih layak pakai, dan kemudian dari segi umurnya ya. Lalu pertanyaan terakhir biasanya jelaskan bagaimana caranya melaporkan hasil pengelolaan APD. Ini sesuai format. Kalau udah ada format, ya kita dengan laporkan penggunaan APD kepada manajemen. Tapi kalau belum ada format, kita usulkan formatnya, ya, setujui manajemen. Ya format itu akan kita pakai terus untuk membuat laporan. Ya laporannya juga sesuai dengan ya apa APD yang dibagikan ya, kemudian APD yang sudah rusak, dan kemudian ada yang minta penggantian APD ya. Dan bagaimana cara pemakaian APD, prosedurnya sudah kita buat, lalu bagaimana perawatan APD dan seterusnya. Itu nanti isi daripada laporan kita. Ya ini unit kompetensi mengenai mengelola alat pelindung diri atau APD tempat kerja. Kita bahas dulu ya, nanti terakhir baru kita tanya jawab. Nah yang keenam, jadi hari ini kita bahas 4 unit kompetensi juga ya, sampai unit kompetensi ke-8. Rabu mungkin baru kita 5 unit kompetensi sampai ke-13. Program pelayanan kesehatan kerja. Nah, program pelayanan kesehatan kerja. Pertanyaan nggak jauh-jauh dari itu ya. Jelaskan apa itu kesehatan kerja. Jadi kalau asesor nanya gini, kesehatan kerja itu adalah usaha-usaha untuk melindungi para pekerja ya dari penyakit akibat kerja, kemudian dari bahaya-bahaya yang berhubungan dengan ergonomi, dari bahaya-bahaya yang berhubungan dengan bahaya fisika, kimia, biologi, fisiologi. Jadi itu adalah upaya untuk melindungi para pekerja dari bahaya-bahaya tersebut dan juga dari penyakit akibat kerja. Kemudian jelaskan apa itu program pelayanan kesehatan kerja dan jelaskan contoh-contoh program tersebut. Nah, program pelayanan kesehatan kerja di sini termasuk ya, kesehatan kerja itu termasuk pemberian gizi ya. Kalau makan siang dan makan malam mungkin diadakan di area perusahaan, yaitu harus diatur gizinya. Kemudian sanitasi dan kebersihan ya, kebersihan sanitasi di area kerja. Lalu program penyakit akibat kerja ya, mulai dari kuratifnya, penyembuhannya, rehabilitatif ya, pemulihan, kemudian preventifnya, pencegahan, lalu promotifnya ya, usaha-usaha untuk sosialisasi
kesehatan kerja. Nah, itu semua adalah bagian dari program pelayanan kesehatan kerja. Jadi contohnya kalau kuratif untuk penyembuhan dan pemulihan ya, rehabilitatif, itu tentunya penyediaan layanan kesehatan ya, berupa klinik atau rumah sakit. Atau asuransi ya, kalau nggak punya klinik atau rumah sakit sendiri. Jadi dengan asuransi bisa ditetapkan rumah sakit mana sebagai rujukan ya untuk berobat. Nah, itu bagian dari program pelayanan kesehatan kerja untuk kuratif dan rehabilitatif pemulihan. Kemudian program lainnya adalah P3K ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi kalau tiba-tiba kita mengalami suatu kecelakaan ya, terkilir ya, berdarah, pingsan dan sebagainya, itu ada program pelayanan P3K. Jadi P3K ini wajib diajarkan ke seluruh pekerja ya, sehingga siapapun yang berada di dekat korban itu bisa memberikan pertolongan. Ya, itu kira-kira program pelayanan kesehatan kerja ya di tempat kerja yang wajib ada gitu. Harus disediakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir juga mungkin medical check-up ya, medical check-up MCU. Medical check-up ini harus diadakan pada awal ya. Pada awal pekerja diterima melamar pekerjaan untuk menjadi karyawan, itu harus dicek dulu. Supaya apa? Supaya perusahaan benar-benar efektif juga ya mendapatkan karyawan yang sehat. Jangan sampai sakit, akhirnya ada kerugian karena lost time insidennya karena sakit gitu. Jadi tidak produktif. Dan kemudian jangan sampai nanti pekerja ini ternyata tidak produktif atau memiliki penyakit menular ya, dapat menularkan ke para pekerja lainnya. Yaitu medical check-up. Medical check-up juga diadakan secara berkala. Nah, ini yang masih banyak dikeluhkan oleh para perusahaan ya, karena cost-nya cukup gede nanti. Secara berkala itu kalau aktivitas kerjanya resikonya rendah, biasanya 2 tahun sekali. Kalau resikonya sedang, setahun sekali. Kalau resikonya tinggi, 6 bulan sekali. Nah, bisa dibayangkan kalau ada 100 orang, tiap 6 bulan harus medical check-up ya, cost-nya tinggi juga. Jadi biasanya kebanyakan pengawas ketenagakerjaan masih toleransi juga dalam hal ini. Lalu pertanyaan berikut yang mungkin ditanyakan oleh asesor adalah, jelaskan bagaimana cara mempersiapkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja. Nah, ini biasanya kita harus merencanakan untuk fasilitas ya, fasilitas pelayanan kesehatan kerja seperti klinik mungkin, atau rumah sakit. Jika rumah sakit pemerintah atau swasta yang terdekat itu jauh, ya kita harus mempersiapkan klinik atau rumah sakit ya. Kalau karyawannya hanya di bawah 200 mungkin cukup klinik. Tapi kalau karyawan sudah di atas 200 mungkin diperlukan juga suatu rumah sakit kecil ya. Ya di site kalau memang jaraknya cukup jauh daripada rumah sakit pemerintah atau swasta. Dan kemudian program-program lainnya diatur ya, program untuk medical check up ya, program gizi, sanitasi ya, dan sebagainya. Ini semua nanti disiapkan ya. Kalau perlu dibuatkan prosedurnya ya untuk masing-masing program. Dan bisa juga disiapkan budgetnya, peralatan yang digunakan ya, sumber-sumber daya yang digunakan dan sebagainya, sehingga program itu bisa berjalan ya, program-program pelayanan kesehatan kerja. Ya, terutama tadi program untuk penyediaan fasilitas untuk berobat atau untuk rawat inap ya, kalau memang rumah sakit terdekat itu sangat jauh. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana cara melaksanakan penerapan program pelayanan kesehatan kerja.
Nah, penerapannya adalah tadi sudah direncanakan ya untuk persiapan. Ya, penerapannya adalah membangun mungkin fasilitas klinik atau rumah sakit, pembangunannya, kemudian penyediaan alat-alat dan fasilitas terkait program, kemudian mengirimkan para pekerja ke medical check up secara berkala, dan kemudian sumber daya manusia ya, seperti tenaga paramedik mungkin atau dokter ya, dan tenaga paramedik dan atau dokter itu harus sudah tersertifikasi dengan sertifikat HIPERKES ya. Jadi wajib itu untuk paramedik dan dokter untuk memiliki sertifikasi HIPERKES. Nah, jadi pelayanan Kesja ini juga atau kesehatan kerja itu program-programnya tidak boleh bertentangan dengan regulasi peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara melaporkan penerapan program pelayanan kesehatan kerja? Ya, pelaporannya ada sesuai format yang sudah disiapkan. Kalau belum ada, ya kita usulkan format ke manajemen. Kalau disetujui, itu akan menjadi standar untuk format pelaporan penerapan program pelayanan kesehatan kerja. Kemudian laporan disampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, bagian HSC atau departemen bersangkutan atau kepada atasan langsung. Dan nanti laporan itu juga kita dokumentasikan dan disimpan sebagai arsip. Ya, ini unit kompetensi yang ke-6, program pelayanan kesehatan kerja. Kita lanjut dulu ke yang ke-7. Nanti kalau ada pertanyaan disiapkan aja ya, Mas Renzo. Manajemen resiko K3. Nah, sini kira-kira mungkin ada 7 pertanyaan. Jadi tadi seperti saya bilang, asesor biasanya akan menanyakan satu pertanyaan. Kalau dari pertanyaan pertama itu jawabannya sudah memuaskan, ya, dan dia yakin peserta itu menguasai unit kompetensi ini, maka dia akan cukupkan satu pertanyaan. Tapi kalau dia masih ragu, dia akan lanjutkan ke yang kedua. Kalau masih ragu, dia akan lanjutkan ke ketiga, dan seterusnya. Ya. Dan akhirnya, kalau dia yakin kayaknya peserta belum siap, dia akan sudahi, dia langsung akan catat mungkin BK ya, belum kompeten. Jadi peserta memang harus jawab dengan penuh meyakinkan ya, sehingga tidak akan banyak-banyak ditanya untuk satu unit kompetensi. Nah, manajemen resiko K3. Untuk pertanyaan mungkin akan tanyakan, jelaskan apa itu manajemen resiko K3. Di unit kompetensi pertama kita sudah pelajari pengendalian resiko. Sebenarnya ada hubungannya ya. Manajemen risiko itu adalah bagaimana mengelola dan mengendalikan risiko K3. Sedangkan risiko itu sendiri kemarin sudah kita bahas adalah dampak dari ketidakpastian. Nah, bahaya adalah salah satu bentuk ketidakpastian. Bahaya sendiri itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Namun bahaya itu tidak pasti juga ya, apakah bisa terjadi atau enggak. Sehingga manajemen risiko K3 itu dapat dikatakan adalah dampak dari adanya bahaya. Nah, jadi bagaimana memanajemen dari dampak dari bahaya-bahaya tersebut, inilah disebut dengan manajemen risiko ya. Jadi mengelola bagaimana risiko-risiko itu tidak akan sampai terpapar menjadi satu insiden atau kecelakaan kerja. Kemudian, pertanyaan kedua mungkin jelaskan mengapa manajemen risiko K3 diperlukan. Ya jelas, kalau perusahaan ingin performa yang baik, perusahaan ingin profit, maka perusahaan harus sebisa mungkin meminimalisir terjadinya insiden. Karena insiden itu akan sangat merugikan, ya, kehilangan waktu produktif, ya, lost time incident, ya, dari beberapa orang, ya, dari korban, dari supervisor si korban, ya, karena akan melakukan investigasi. Kemudian brand image juga di mata pemerintah akan turun, ya. Nah, jadi sehingga benar-benar risiko itu harus dikendalikan, ya, supaya perusahaan
tetap mendapat keuntungan, brand image-nya tetap positif di mata pemerintah dan sebagainya. Kemudian jelaskan contoh-contoh resiko K3 yang perlu dikendalikan. Ya semua resiko, sekarang tinggal skala prioritasnya. Resiko tinggi dulu ya yang harus dikendalikan. Baru nanti resiko-resiko yang lebih rendah, bahkan sampai resiko yang rendah nanti akan dikendalikan agar jangan sampai menimbulkan kerugian perusahaan. Jadi semua resiko, kalau dibilang contoh resiko, kalau resiko K3 itu adalah kecederaan. Dia tergantung cederaan jenis apa, tergantung daripada aktivitas kerjanya. Kalau contoh aktivitas kerjanya adalah menggerinda, maka resiko menggerinda adalah mungkin kebakaran ya, karena ada percikan api. Tersengat aliran listrik karena memakai listrik. Kemudian merusak paru-paru karena dari hasil gerinda itu mungkin ada serbuk-serbuk kecil ya masuk ke paru-paru, dan kemudian bisa terpapar kecederaan ya, mungkin batu daripada gerinda itu pecah lalu mungkin terlempar mengenai kita atau orang lain yang berada dekat sehingga terjadi cedera ya. Kemudian yang kelima mungkin ini bisa terpapar kepada orang-orang yang dekat di situ karena serbuk-serbuk bramnya itu yang hasil daripada di gerinda akan terbang kemana-mana atau bisa masuk mata ya, serbuk bram dari besi umpamanya itu yang kita gerinda sehingga mata kita menjadi rusak. Nah, itu contoh-contoh risiko untuk menggerinda. Jadi untuk contoh-contoh risiko tergantung aktivitas kerjanya ya. Dan semua risiko itu semua wajib dikendalikan. Hanya yang mana lebih dulu nih, itu berdasarkan skala penilaian skala risikonya. Kemudian yang keempat, jelaskan bagaimana caranya mempersiapkan manajemen risiko K3. Nah, mempersiapkan penerapan mempersiapkan manajemen risiko K3. Ya, yang jelas yang pertama kita harus tahu dulu bahaya. Karena bagaimana kita melakukan persiapan untuk memanage risiko K3 kalau kita nggak tahu bahaya. Karena kita tahu adanya risiko dari bahaya tersebut. Jadi faktor pertama adalah identifikasi dulu bahaya dan faktor bahaya sesuai dengan aktivitas yang ada di tempat kerja. Baru kemudian kita ukur ya, analisa dan ukur atau nilai resikonya ya, skala resikonya. Berarti kita sudah mempersiapkan untuk manajemen resikonya ya. Jadi harus tahu dulu bahayanya apa, skala resikonya, baru nanti kita bisa melakukan persiapan ya untuk mengelola atau memanajemen resiko. Kemudian selanjutnya jelaskan bagaimana caranya melaksanakan manajemen resiko. Jadi setelah kita melakukan persiapan, kita melaksanakan manajemen resiko. Jadi tadi kita sudah identifikasi bahaya dan faktor-faktor bahaya. Nah, untuk melaksanakan manajemen resiko, kita akan melakukan di sini pengukuran dulu ya. Pengukuran skala resiko itu berdasarkan probabilitas dan juga severity atau konsekuensinya. Nah, kita buat matriks skala resiko sehingga setiap aktivitas kerja kita bisa tahu nih skala resikonya seperti apa. Apakah sangat tinggi, menengah, rendah, atau sangat rendah. Jadi nanti kita listkan semua aktivitas kerja yang ada di tempat kerja kita, itu akan menjadi satu matriks resiko. Ya.
Jadi aktivitas kerja apa, bahayanya apa, resikonya apa, skala resikonya seberapa besar, dan terakhir pengendalian resiko. Ya, sehingga setelah kita mengetahui skala resikonya, tingkat resiko bahaya, ya, probabilitasnya, maka kita bisa melaksanakan pengelolaan resikonya. Ya. Itu pengendalian resiko itu berdasarkan hierarki pengendalian resiko. Nah, ini akan masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Jelaskan bagaimana caranya mengendalikan resiko bahaya. Yaitu dengan menggunakan hierarki pengendalian resiko. Kemudian kita mengendalikan resiko yang skalanya paling tinggi dulu, ya. Seperti resiko paling tinggi, kemudian skala tinggi, lalu skala menengah, dan terakhir resiko rendah pun kita kendalikan. Jadi dengan skala resiko melihat tinggi rendahnya resiko, ya. Yang kita kendalikan dulu adalah skala resiko tinggi. Kemudian dalam mengendalikannya mungkin masih ada resiko sisa atau residual risk. Itu nanti kita tentukan apakah resiko ini resiko sisa ini bisa ditoleransi atau enggak. Kalau resiko sisa ini nggak bisa ditoleransi, ya kita kendalikan lagi resiko sisa ini. Tapi kalau masih bisa ditoleransi, ya kita biarkan saja. Yang terakhir, jelaskan bagaimana caranya melaporkan manajemen resiko K3. Nah, ini kembali ya, formatnya. Kalau sudah ada, kita laporkan berdasarkan formatnya. Kalau belum ada, kita usulkan ke manajemen format untuk pelaporannya. Lalu nanti laporan itu kita sampaikan kepada pihak terkait, kepada atasan, dan kemudian sebagian dari laporan itu ya kita simpan dalam bentuk arsip, baik hard copy-nya maupun soft copy-nya. Oke, ini manajemen risiko K3 ya di tempat kerja kita, berhubungan dengan elemen sebelumnya yang kita sudah pelajari, yaitu bagaimana kita melakukan merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Oke, kita lanjut dulu ke elemen ke-8. Elemen ke-8 ini sudah masuk kepada teknisi ya. Teknisi K3 umum. Elemen ke-8 merancang sistem tanggap darurat. Nah, di sini mungkin ada 7 pertanyaan ya yang akan ditanyakan oleh asesor. Yang pertama, jelaskan apa arti tanggap darurat. Tanggap darurat itu artinya bagaimana respon kita terhadap suatu keadaan yang tidak normal. Ya, darurat itu adalah keadaan yang tidak normal. Jadi bagaimana tanggapnya? Biasanya tanggapnya itu harus serba cepat ya. Jadi tanggap darurat itu harus serba cepat. Kenapa harus serba cepat? Karena apabila kita lambat sedikit aja, maka keadaan akan makin tidak terkendali, makin parah ya keadaannya. Seperti kebakaran ya, nggak bisa kita santai-santai. Itu harus gerak cepat. Terutama waktu apinya masih kecil ya, segera kita padamkan dengan alat pemadam api ringan. Kalau gerak cepat, maka api itu akan segera padam. Tapi kalau kita lambat dikit saja ya, terlambat 1 menit, maka api tidak akan terkendali ya, dan api akan semakin besar ya. Sehingga menggunakan apar sudah tidak berarti lagi pada saat api sudah semakin membesar. Jadi itu artinya tanggap darurat harus gerak cepat ya. Kemudian jelaskan ciri-ciri keadaan darurat. Ya. Ciri-ciri keadaan darurat itu adalah yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian besar bagi perusahaan, ya, korban jiwa, ya, dan kemudian
yang bisa sulit dikendalikan. Ya, contohnya adalah mungkin kebakaran, ya, kemudian gempa bumi, atau kecelakaan yang menimbulkan korban besar, ya, peledakan atau kecelakaan keracunan massal, ya, itu bisa dikatakan ciri-ciri keadaan darurat. Kemudian bagaimana cara membuat perencanaan tanggap darurat? Ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya ERP, Emergency Response Plan. Jadi biasanya perencanaan tanggap darurat atau Emergency Response Plan ini biasanya kita bisa buat dalam bentuk plan A, plan B. Kadang-kadang ada yang bikin sampai plan C. Artinya, plan A itu adalah rencana utama. Jadi begitu kita darurat, kita langsung plan A. Cuma nanti Chief Emergency Response Team akan lihat kalau plan A ternyata nggak bisa dilaksanakan, ya, karena masalah teknis atau karena alasan lainnya, itu nanti Chief Emergency Response akan umumkan ke seluruh tim, ya, lewat pengeras suara, plan B, ya. Jadi nanti timnya itu sudah tahu plan B itu seperti apa, ya, karena sudah dilatih berulang-ulang. Itu kira-kira membuat perencanaan tanggap darurat. Ya, contohnya, ya, umpamanya terjadi kebakaran, lalu para pekerja dievakuasi lewat tangga darurat. Itu plan A-nya. Ternyata tangga darurat juga sudah terbakar api. Lalu plan B adalah evakuasi lewat jalur lain atau lewat jendela umpamanya. Jadi sediakan tangga darurat umpamanya. Nah, itu plan B, ya. Jadi yang berhak mengumumkan plan B itu adalah Chief Emergency Response. Jadi segera beralih ke plan B, ya, berarti segera mencari tempat lainnya, ya, untuk mengeluarkan para pekerja, ya, mengevakuasi para pekerja, mungkin lewat jendela dengan segera dibangun atau disediakan tangga temporer darurat dan sebagainya. Itu perencanaan tanggap darurat. Kemudian ini merancang sistem tanggap darurat. Jadi sini masih merancang, ya, merancang sistem tanggap darurat. Kemudian bagaimana cara membuat sistem tanggap darurat? Membuat sistem tanggap darurat. Jadi kita di sini melakukan identifikasi potensi bahaya daruratnya. Jadi sesuai di tempat kerja, kira-kira bahaya daruratnya apa. Kalau di gedung tinggi, ya, adalah bagaimana caranya ke master point-nya, ya, turun sampai ke lantai bawah. Nah, itu harus dibuat perencanaan. Ya, tadi saya sudah bilang, karena kalau ternyata tangga darurat juga terjadi ada asap, ya, mungkin asap kebakaran udah masuk situ, sehingga kalau lewat jalur itu para pekerja mungkin akan terkena asap, ya, bisa pingsan dan sebagainya. Jadi harus cari cara lain. Nah, itu namanya plan A, plan B, gitu. Kemudian tadi pertanyaannya cara membuat sistem tanggap darurat. Tadi sudah kita identifikasi potensi situasi kondisi darurat, kemudian kita menghitung-hitung juga sumber daya, ya, yang dimiliki yang terkait untuk penanganan keadaan darurat. Sumber daya di sini termasuk peralatan tanggap darurat, kemudian sumber daya manusianya, ya, harus dilatih,
disertifikasi, dan kemudian ditentukan ya, tim tanggap darurat itu tanggung jawab dan wewenangnya. Jadi mulai dari Chief Emergency Response Team atau ketua tim tanggap darurat ya, wakilnya mungkin, dan kemudian anggota tim ya, apa saja kewenangannya dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita membuat sistem tanggap darurat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat tinjauan kembali terhadap rancangan sistem tanggap darurat tersebut? Jadi setelah kita membuat rancangan sistemnya, maka kita harus mengetes apakah rancangan ini efektif atau enggak. Jadi mungkin kita buat tinjauan kembali. Nah, untuk tinjauan kembali ini kita bisa mengundang pakar-pakar ya, yang sudah pengalaman di bidang K3, terutama di bidang tanggap darurat. Lalu kemudian kita komunikasikan sistem tanggap darurat yang sudah kita buat. Nah, nanti akan ada masukan-masukan dari para pakar-pakar dan ahli-ahli ini, sehingga kita bisa merevisi ya, rancangan sistem tanggap darurat kita menjadi lebih baik dan lebih efektif. Lalu dokumen rancangan sistem tanggap darurat disempurnakan sesuai hasil komunikasi tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuktikan efektivitas rancangan sistem tanggap darurat? Jadi setelah kita melakukan perbaikan terhadap rancangan, sekarang efektif atau enggaknya nih kita lihat. Jadi hasil penyempurnaan rancangan sistem tanggap darurat disusun sesuai format. Nah, di sini untuk membuktikan efektivitas, kita akan lakukan simulasi ya. Namanya evakuasi disimulasikan kalau benar-benar terjadi keadaan darurat. Lalu tadi seperti plan A, plan B-nya. Kalau nggak bisa, plan A, plan B lewat jalur lain, itu gimana caranya? Kita latihan. Ya. Bisa nggak ada tangga yang kita sediakan secara temporer dan darurat ya, di tempat lain lewat jendela mungkin. Nah ini harus dikaji lagi ya, apakah bisa dan efektif gitu. Nah inilah cara membuktikan efektivitas rancangan sistem tanggap darurat. Jadi dengan disimulasikan sehingga kita bisa melihat apakah masih ada kelemahan-kelemahannya ya, dari hasil simulasi tersebut. Terakhir, bagaimana cara melaporkan hasil rancangan sistem tanggap darurat? Ya, ini sama seperti tadi, sesuai formatnya ya. Kalau sudah ada, kalau belum ada, kita buat formatnya untuk melaporkan hasil rancangan sistem tanggap darurat. Untuk disetujui oleh manajemen. Kalau manajemen setuju ya kita akan pakai itu secara permanen. Dan kemudian dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat dilaporkan pada atasan atau pihak dan kepada pihak terkait. Lalu dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat didokumentasikan ya, dan diarsip sesuai prosedur. Nah ini baru merancang ya. Nanti selanjutnya ada mengelola tindakan tanggap darurat. Jadi merancang dulu sistem tanggap daruratnya. Apakah sudah sempurna? Kalau belum sempurna ya kita butuhkan dari para pakarnya. Dan kalau sudah disempurnakan, kita tes lagi nih rancangannya ya. Apakah efektif atau enggak? Atau masih ada kendala atau masalah mungkin. Nah, setelah sempurna dan efektif, baru kita laporkan hasil rancangannya ya, untuk disahkan oleh manajemen. Ya, ini 4 unit kompetensi hari kedua ini sudah kita bahas ya. Mulai dari mengelola APD, program pelayanan kesehatan kerja, manajemen risiko K3, dan tadi barusan merancang sistem tanggap darurat.
Oke, Mas Rengga, gimana tanggapannya? Ada tanggapan dan pertanyaan mungkin? Nggak ada suaranya ya? Sorry, Pak. Bisa kembali yang ke APD, Pak? APD. Ya. Ya, ini mengelola APD. Nah, ini saya yang tadi mau tanya, yang nomor 5 itu, jelaskan bagaimana caranya memeriksa kondisi APD tempat kerja. Ah, Kalau ada pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana jika saya menjawab gini, Pak? Di sini ada dua kondisi, artinya kondisi umum atau yang biasa, dan kondisi khusus. Artinya kalau kondisi umum itu dia berdasarkan tidak ada kerusakan visual. secara langsung ya. Artinya mungkin karena umur. Lalu bagaimana jika saya jawab ini kita bisa lihat dari vendor. Artinya misalnya gini, kita contohkan sebagai helm. Nah, jika tidak ada kerusakan yang akibat eksiden atau insiden, maka mungkin kita bisa lihat dari vendor. Artinya berapa lama memang harus expired-nya. Tadi bisa dikatakan oleh Pak Mario, itu sekitar 2 atau 3 tahun, bahwa kita harus ganti, lalu bisa kita laporkan ke pengelolaan APD itu ke manajemen. Atau kondisi khusus, artinya tadi ada eksiden, ada misalnya dia terjatuh kejatuhan baut, sehingga ternyata helmnya itu retak. Nah, itu kan harus diganti langsung kan. Yeah. Nah, bagaimana jika saya jawab seperti itu, Pak? Ada kondisi umum dan kondisi khusus. Lalu pengelolaannya itu, pelaporannya itu baru kita lakukan ke manajemen bahwa oh ternyata karena kondisi umum maka kita harus mengganti katakanlah sekitar 100 APD helm safety itu tahun depan. Atau karena ada kondisi khusus, oh ternyata kita harus penggantian sekitar 1 karena ada yang kejatuhan baut ketika bekerja. Bagaimana, Pak? Ya boleh, lebih lengkap lagi ya. Jadi kondisi khusus karena memang sudah terpapar oleh resiko tadi kejatuhan baut, sehingga mungkin kondisinya tidak sempurna lagi ya. Yeah. Seperti itu sudah tidak sempurna lagi untuk melindungi pemakainya, ya jelas akan jadi sumber bahaya atau risiko lagi, sehingga sebaiknya segera diganti. Ya, jadi memang kondisi umumnya adalah dari segi umur, kemudian dari segi pemeriksaan secara visual, ya ada kerusakan keretakan, atau kalau khusus memang terjadi suatu terpapar oleh suatu resiko, ya, sehingga mungkin ada bagian dari APD yang tidak berfungsi lagi secara maksimal, ya memang harus segera diganti. Ya bisa aja, Pak. Oke. Lebih lengkap gitu. Ini semua akan ditanyakan berarti ya oleh asesor ini. Enggak semua. Makanya saya bilang tadi, kalau dia nanya satu pertanyaan, kita sudah jawab dengan puas, lengkap dan memuaskan dia, mungkin dia akan lanjut ke unit kompetensi yang lain. Tapi kalau dia tanya satu pertanyaan, nggak memuaskan dia akan tanya pertanyaan di unit kompetensi yang sama, yang lain. Kalau masih nggak memuaskan, dia masih coba yang ketiga. Masih nggak memuaskan juga, ya dia langsung tulis BK mungkin ya. Belum kompeten. Langsung di stop ya. Tergantung asesornya juga. Kalau ada yang sabar, mungkin sampai seluruh pertanyaan ditanyakan. Ini maksud pertanyaan ini mencakup semua unit kompetensi yang diujikan ya Pak ya? Semua ya. Pertanyaan-pertanyaan ini. Asesor itu bertanggung jawab untuk mengecek semua unit kompetensi apakah peserta ini kompeten di semua unit kompetensi. Kalau satu aja belum kompeten, maka semuanya dinyatakan belum kompeten. Biasanya kalau nanti diulang lagi, asesor akan nanya di unit kompeten yang nggak kompeten itu aja, jadi lebih cepat. Akan kembali lagi ke pertanyaan yang diinginkan gitu di unit kompetensinya Pak ya. Ya, umpamanya unit kompetensi kelima ini nggak kompeten.
Jadi dia dinyatakan BK belum kompeten. Nanti mungkin akan ada apa assessment ulang. Jadi ini lagi yang akan ditanya, dia cecar lagi. Udah itu aja. Kalau ini kompeten ya sudah. Yang lainnya kan sudah kompeten itu. Yes. Jadi hanya unit kompetensi yang dia masih belum kompeten atau BK itu yang akan diuji lagi gitu istilahnya. Berarti hari Kamis ini kita latihan ya Pak ya, drill bagaimana, ya katakanlah Pak Mario ini sebagai asesornya, saya sebagai pesertanya gitu ya, untuk ulang Ya. semua dari 12 unit kompetensi untuk akademika umum ini ya Pak ya. Ya. Oh, itu aja sih Pak saya, yang lain cukup ini. Ya, tidak pertanyaan lain. Ya, jadi besok kita akan bahas sisa 5 unit kompetensi. Kemudian hari terakhir ya mungkin sedikit latihan ya. Ya. Latihan. Tapi yang berapa angkatan ini sih AK3 umum, AK3 migas itu lancar-lancar aja. Lancar ya Pak ya. Ya, berarti harusnya lancar juga ya dengan saya. Ada yang nggak kompeten diulang lagi pada angkatan berikutnya. Pas angkatan berikutnya dia dinyatakan kompeten ya, gitu. Ngulang gratis. Isi ya pengulangan ya. Ngulang-ngulang ininya. Assessment lagi Pak. Iya, assessment lagi. Kayaknya sih Pak, belum ada. Jadi masih belajar-belajar lah. Ini dari 8 unit kompetensi ini sudah saya compile. Mungkin hari Kamis nanti bisa latihan dulu sebelum kompetensi di hari Jumat. Jadi sebenarnya kalau yang uji ini biasanya asesornya kan teman saya. Nggak killer. Kalau ada yang killer ya mungkin dia perfeksionis gitu ya. Ya. Nah, itu lama kadang-kadang. Tapi biasanya kalau online gini asesor juga nggak mau lama. Mikir juga dia kuotanya gitu kan. Karena dia nanggung sendiri kuota. Kecuali kalau kita pakai wifi di sini, IndiHome ya itu. Tapi kalau dia pakai kuota ya mikir-mikir ya kalau lama. Oke, siap. Pengalaman saya pas kemarin sertifikasi trainer itu bule Pak yang agak-agak lama. Mungkin karena bahasa Inggrisnya ya masih top, dia jawabnya saya perlu dia masih mikir dulu gitu kan. Menjawab pertanyaan dia enggak gitu. Tapi kalau yang mungkin Indonesia karena gampang jelasinnya ya lancar-lancar aja, setengah jam beres. Dari segi bahasa juga emang. Segi bahasa ya. Oke. Nah, itu aja sih Pak, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau nanti iseng baca nanti mungkin saya WA aja Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih Mas Rengga. Sama-sama, makasih ya, Pak. Dan selamat siang.